Terima kasih, terima kasih Yesus, sebab Engkau baik. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih, sebab Engkau yang layak disembah. Engkau saja yang layak kami tinggikan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh, kami mau dekat dengan-Mu. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu, Tuhan. Kami mau intim dengan Engkau. Kami mau melekat padamu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Oh, kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Oh, terima kasih Yesus, sebab Engkau Bapa yang baik, Kau yang layak kami sembah selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, oh haleluya. Engkau kudus, Engkau kudus, Kaulah kerinduan kami, Kaulah yang kami nantikan. Hati kami haus akan Engkau. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, sebab Engkau yang layak dipuji. Kami ucap syukur, sebab Engkau baik. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan
sayapmu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Shalom warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Selama waktu yang ada kita mau pakai cari Tuhan. Kita sama-sama saudara bisa baca nanti di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan ayat yang kelima. Itu judul pemberitaan firman pagi ini adalah disiplin rohani. Bagaimana kita menjaga pikiran ini. Pikiran ini tempat peperangan rohani, peperangan dari semua yang dikatakan
Benteng-benteng sudah ada pada pikiran kita, benteng takut, benteng khawatir, benteng marah, benteng jengkel. Dan itu terus sudah tertanam pada pikiran kita. Kita mesti lawan dia, kita mesti robohkan dia, kita mesti tundukkan dia di dalam pikiran Kristus atau di dalam firman Tuhan. Nah, kita akan lihat contoh sama-sama pagi hari ini, saat ini, yang terambil dari cerita tentang Bartimius. Bartimius ini dia tidak punya nama, dia hanya disebut Bar, yaitu anak. Bartimius artinya anak Timius. Jadi dia tanpa nama dan dia sejak lahir sudah buta, sehingga apa yang dia kerjakan itu menjadi peminta-minta, pengemis. Mestinya keadaan seperti itu kita bisa tahu dia penuh dengan minder, takut, malu, tidak buat apa-apa. Tetapi ketika dia dengar tentang Yesus, kita belajar lihat saudara, pikirannya tidak terpengaruh dengan keadaannya. Tapi pikirannya fokus ketika dia dengar Tuhan Yesus, tentang Yesus. Dikatakan saudaraku sekalian, lalu dia kemudian berseru kepada Yesus. Orang pada bagian lain disebut orang mengusir dia, orang menegur dia, diam. Orang berkata begitu karena begitu banyak orang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi Bartimius tetap berseru, dia pantang menyerah, dia tidak akan diam. Dan selama ada kesempatan dia dengar tentang Yesus, dia terus cari Tuhan, dia terus berseru kepadanya. Tuhan Yesus dengar, dia berteriak, berseru. Tuhan Yesus berhenti, di situ dikatakan. Itu kata-kata menarik saudaraku. Berdasarkan kata-kata ini, dalam firman ini Fanny Crosby mengarang lagu Tuhan jangan aku dilewati. Itu lagu yang mengatakan Yesus, Yesus dengar doaku. Itu seperti seruan daripada Bartimius. Jadi Bartimius ini tidak menyerah sampai dikatakan Tuhan Yesus berhenti, panggil dia. Mereka panggil dia, lalu dia buka jubahnya. Jubah buat Bartimius saudara itu tempat taruh uang. Jubah buat Bartimius itu buat tutup badannya supaya juga dia tidur dan hangat. Tapi dia tinggalkan itu semua. Dia datang kepada Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus saudaraku sekalian. Karena dia berkata begini, Yesus anak Daud. Padahal yang dia dengar, Yesus asal dari Nazaret. Jadi pikirannya ini sudah terisi dengan nubuat tentang datangnya Mesias dari keturunan Daud. Yesus anak Daud. Keadaannya sebetulnya sangat terbatas karena buta, pengemis. Tapi pikirannya saudaraku sekalian penuh dengan firman, penuh dengan pikiran-pikiran Kristus. Dia tawan pikiran ini. Dia berseru kepada Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Dan kita tahu saudaraku sekalian, dia terima kasih. Karena pada akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada dia, apa yang kau ingini? Biar aku bisa melihat. Dia tidak minta uang saudara. Biar aku bisa melihat. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah, terjadilah sesuai dengan imanmu. Artinya, sekalipun dia buta, dia terbatas, tapi dia tidak menyerah. Dia terus cari Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan mendengar doanya. Saat ini saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaanmu. Tapi kalahkan pikiran ini dengan firman Tuhan, dengan pikiran Kristus. Jangan biarkan rasa malu karena penderitaan, karena penyakit, karena kesusahan. Lalu saudara, stop di situ. Berseru, panggil namanya. Dan dikatakan, Tuhan mendengar. Tuhan berhenti. Tuhan sembuhkan Bartimius ketika dia pergi. Seketika dia pun menjadi sembuh. Saat ini saudaraku sekalian, panggil nama Yesus. Berseru kepada dia. Nyatakan isi hatimu. Jangan diam saja. Walaupun belum ditolong, terus berdoa. Dan kita lihat pada akhirnya Tuhan berhenti dan Tuhan mendengar doanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur kepadamu
Tuhan yang paling tahu pikiran kami, pikiran najis, pikiran kotor, pikiran takut, pikiran dengan semua keadaan yang negatif. Kami tawan dia, kami robohkan dia, kami taklukkan dia, kami usir dia dalam nama Yesus. Dan kami mau katakan, apapun terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kami saat ini, biar mereka tidak menyerah, terus berseru, terus mencari Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan. Dan kami tahu, kalau kami mencari Engkau, maka Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami. Kami mau lepas semua jubah ketakutan atau kekhawatiran. Tetapi kami mau tetap percaya. Kami mengangkat tangan. Engkau lihat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Biar mereka bisa berkata, Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, aku percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara.